Three, two, one. Pengembangan industri kabupatennya. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kalau misalnya sekarang beraudiensi dan silaturahmi ke Dinas Perindustrian mungkin dapat diakomodir untuk hilirisasi kopi ini ataupun apa tadi kayu baru ya, sama kelapa tadi Pak ya. Itu pun mereka pasti juga akan melihat kondisi ketersediaan bahan baku juga Bapak Ibu. Apakah nanti industri ini akan berlanjut? Karena kalau tanpa itu juga kan sia-sia, jadi kita akan bekerja kita lama-lama atau berat-berat mungkin, tapi ternyata kondisi ketersediaan bahan bakunya kurang. Namun juga bisa kita mengambil bahan baku dari luar kalau mau. Itu bisa bisa tetap menjadi industri unggulannya dari kabupaten kota. Kalau arahan kami dari bidang industri mungkin sementara ini kami juga melakukan pembinaan di kabupaten kota. Ini akan menjadi catatan buat kami, mungkin ke depan bisa kami masukkan ke dalam kegiatan kami, salah satu kegiatan. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian bisa membentuk sentra industri kecil menengah. Namun itu ada syarat-syaratnya. Kalau membentuk sentra itu paling tidak ada lahan yang dimiliki oleh pemerintah atau mungkin desa sekitar minimal 0,5 hektar. Karena nanti untuk bantuan misalnya peralatan atau untuk pembinaan akan lebih mudah dari pemerintah. Nah itu sentra tersebut nanti mungkin bisa dikelola oleh BUMDes misalnya, atau koperasi, atau mungkin UPT dari KUKAR, dari dinasnya membentuk UPT. Kemudian kira-kira saya mau nanya juga Bapak Ibu, jumlah IKM yang ada di sana sudah ada berapa yang dari tadi membuat kopi luwak tadi, kemudian kelapa tadi, dan kayu gaharu. Mungkin sementara itu dulu kali ya Bapak Ibu, nanti kalau ada diskusi yang mau ditanyakan silakan ke kami lagi. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah melakukan saja terkait yang tadi tambatan terkait peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha. Kami juga ada melakukan rekor dari beberapa kegiatan yang mungkin nanti bisa kita list bersama Pak. Sebenarnya kebutuhan dari pelaku usahanya apa sih? Kalau kami di bidang industri itu memang kalau melalui dana APBD tidak ada pembinaan, tetapi melalui dana Dekon kami ada beberapa kegiatan. Seperti di tahun ini ada beberapa tingkatan pelatihan yang kami lakukan di beberapa kabupaten kota, termasuk juga dalam upaya memberikan fasilitasi dan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Mungkin ke depan lagi saja Pak, mungkin kan HKTI ini kan mungkin ada beberapa anggota yang kita bisa berbagi data saja Pak. Sebenarnya HKTI ini berapa sih anggotanya, kemudian ini bergerak di bidang apa saja, jadi kami bisa lebih bisa memetakan sebenarnya kebutuhan untuk dari pelaku usaha ini apa sih sebetulnya, seperti bidang apa yang diperlukan, pelatihan apa yang diperlukan, mungkin seperti itu sih Pak ke depan. Mungkin terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
Perdagangan nanti akan menindaklanjutinya. Nah, kemudian terkait dengan pelatihan tadi, nanti dengan pelatihan UPTD, pelatihan koperasi juga akan kita sampaikan nantinya apa yang bisa mereka lakukan sehubungan dengan tadi komoditi yang disampaikan tadi kan, untuk kedepannya bagaimana seperti itu. Nah, memang kami juga ada beberapa kegiatan khususnya di bidang kami kan, untuk yang saya sebutkan tadi, pelatihan-pelatihan tadi, di mana misalnya di PPU itu Pak, kemarin kami melakukan pelatihan untuk pengolahan makanan berbahan dasar ikan. Nanti rencananya di Berau juga kami akan melakukan pelatihan tingkat perusahaan tentang pengolahan tempurung kelapa. Artinya tempurung kelapa tadi itu diolah menjadi bahan kerajinan atau apa sehingga bermanfaat. Dan kemarin juga kami di wilayah Samboja itu, sebelumnya itu apa ya Pak ya? Di daerah sana Pak, Samboja, Muara Jawa ya. Nah, Muara Jawa itu pengolahan lidi. Nah, tapi satu informasi juga bagi Bapak, artinya sekarang itu ada pelaku usaha kita, eksportir kita yang mengekspor lidi. Lidi itu dikumpulkan selama ini kan orang membuat apa namanya, hanya satu, jadi setelah diambil untuk membuat tapi ketupat apa tadi kan, nah itu lidinya kan udah terbuang seperti itu. Nah itu sekarang lidi itu dikumpulkan Pak. Ada pelaku usaha eksportir yang mengekspor lidi itu ke Bangladesh dan ke India kalau nggak salah. Di sana itu diolah lagi lidi itu menjadi semacam bahan apa, matras. Jadi kalau misalnya potensi tadi dari kebun kelapanya tadi kan, memang setiap bulannya menghasilkan misalnya lidi sekian berapa gitu, mungkin bisa nanti dengan itu. Nah, cuman kalau hal pemasaran ini intinya itu kontinuitas atau ketersediaan barang yang ini tadi. Misalnya nanti pas dihubungkan, kami pernah dulu beberapa kali melakukan pasar lelang. Ada waktu kami itu pasar lelang. Pada saat pasar lelang sudah disepakati setiap bulan si pelaku usaha ini harus mengirimkan sekian ribu ton misalnya, atau sekian kilo jahe kah, ya kan, misalnya kunyit kah, apakah, kelapa kah, apakah, atau ikan asin atau apa, dikirim kan ke si pembelinya yang di luar. Sudah sepakat. Tapi dalam perjalanannya hal itu tidak bisa terjadi dengan baik. Iya, akhirnya orang patah arang atau patah akhir seperti itu. Pada saat itu sudah disepakati kualitasnya seperti ini, grade-nya seperti ini. Tapi barangnya dikirim begitu sampai diperhatikan ini tidak sesuai. Iya, akhirnya ini udah kirim barang, di sana nggak mau bayar. Karena ribut. Kualitasnya enggak. Iya. Nah ini kan suatu pengalaman Pak bagi kita. Dan yang disampaikan dari bidang industri tadi. Giatnya mengangkat UMKM tadi, pelaku UMKM tadi, ya kan, supaya lebih meningkatkan ya. Akan tetapi itu tadi hanya berjalan beberapa saat, setelah itu tidak ada lagi. Ya. Tapi ini tadi bagus, semuanya mau mengembangkan menjadi kampung wisata kan. Nah itu juga kampung wisata, kampung wisata. Artinya peluang-peluang yang ada itu ya kita ambil, kita tangkap seperti itu. Untuk ya kembalinya kan ke kesejahteraan masyarakat juga seperti itu. Jadi ini waktu juga ya yang membatasi diskusi kita. Ayo lah, ketika saya bahasa Banjar, artinya maulah kita lebih dalam lagi diskusinya seperti itu. Akan tetapi kita sudah hampir jam 2. Izin tanya satu lagi, Ya, silakan. kayu garunya diekspor berupa kayu batangan bisa nggak? Bu, ada yang tanya ini. Kalau kayunya dalam bentuk batangan lebih ini lagi biasanya perizinannya, ya kan? Karena sekarang kan
ekspor itu juga Yang olahan semua. ya jangan sampai dalam bentuk yang apa namanya aslinya lah ya, diolah terlebih dahulu. Kemarin ada Artinya nilai tambahnya beli itu. kampung tanya, kayak kalau Pak Kapolri bisa nggak bikin ke kontainer katakan? Ya, tapi yang lebih memahami itu Pak yang perjalanan. Tapi setahu saya, kalau kayu gelondongan itu artinya kayu yang masih utuh itu kan, kalau sekarang ya artinya janganlah Diolah dulu ya. artinya diolah itu supaya ada nilai tambahnya tadi. Ada religi tadi, karena kita di sini memang belum ada kemampuan untuk mengolahnya kan, itu belum ada alih teknologi istilahnya untuk mengolah biji tadi, makanya dikirim dalam bentuk ini kan. Satu lagi itu ada lagi namanya ekspor untuk minyak jelantah. Nah, itu ya ada yang mengumpulkan dan itu diekspor. Untuk Nah, apa itu Bu? itu dikirim ke Belanda ya, kan ya, Agus, ke Belanda itu di sana apa biodiesel diolah lagi sih, jadi diolah lagi. Nah ini juga suatu informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Artinya saat ini itu ada yang mengumpulkan. Kalau misalnya tidak ada usahanya itu ada yang punya limbah itu bisa untuk diekspor seperti itu. Pengumpulnya tuh ada di Gunung Lipang sana. Kan dia yang mengekspornya. Ya. Ya, menanggapi tadi dari Bapak tadi berkenaan dengan kopi, memang kopi luwak itu muncul memang harus memang dari luar Ibu. Jadi, nah munculnya kopi luwak ini ada dua jenis, ada secara alami. Kemudian Kalimantan ini popularitas luwaknya banyak. Jadi dan kebetulan juga memang makanannya kopi. Jadi kami siapkan di mana ada kopi itu selalu ada luwak datang. Nah, luwak yang dimakan kopi seperti itu jadi namanya luwak alami. Di dalam perdagangan itu jual beli itu namanya luwak alami, kopi luwak alami. Itu. Kemudian untuk mengukur jumlah nanti supaya kita bisa yang dibutuhkan berapa sih kalau kita punya kopi, kemudian supaya targetnya sekian, itu harus kita tangkar luwak itu supaya nanti kebutuhannya kita tahu per ekor luwak dalam satu malam mungkin setengah on gitu. Jadi kalau seandainya kita punya berapa luwak, tinggal kita ambilkan, kita makankan ke luwak, itu namanya luwak kandang. Cuma tentu harganya jauh beda antara luwak kandang sama luwak liar gitu. Kemudian kalau yang terakhir solusi itu tentang masalah perkopian, dari kopi itu tidak semuanya bisa dimakan luwak. Nah, karena jumlah luwaknya yang terbatas, kopinya yang banyak, maka kita olah lagi gitu. Jadi menggunakan proses, kalau saya datang kemarin itu kopi biasa diproses menjadi harganya yang cukup lumayan gitu. Ada yang namanya natural, kopi natural itu diproses, kalau saya gunakan coba dengan teman-teman kemarin itu perlu waktu 1 bulan setengah. Kami mau prosesnya itu baru bisa diolah menjadi kopi. Ini kopi natural. Kemudian yang kedua honey, kita ambil madu kopinya itu. Ya madu kopinya. Jadi itu cara pengolahannya dari kopi yang benar-benar tua kita fermentasi, kemudian kita proses dengan petunjuk kemarin itu jadi nanti namanya kopi red honey, bukan kopi luwak tapi kopi jenisnya apa, sama Liberica red honey, Liberica natural seperti itu. Kemudian yang kemarin yang kami bisa olah itu ada 3 masih, yang 1 full wash. Itu kami olah dengan cara basah. Itu lebih cepat, 15 hari sudah bisa diproses untuk dijadikan kopi minuman segar. Jadi di kafe-kafe pun sepakat semua dan memang itu anunya kafe seperti itu. Dari harga yang 40.000 di pasaran, Bu, kopi yang biji kalau kita beli di pasaran kan 40.000 kita goreng tuh. Dengan olahan proses itu menjadi di atas 100 lebih, bahkan 400.000 dalam 1 kilo. Itu yang melalui proses. Kalau luwak kan kita tahu semua, tidak ada harga kopi luwak di bawah 1 juta, nggak ada semua.
Sama per itu kilogram. masyarakat kemana? Kami kan belum seminggu, kami baru 2 hektar. Makanya teman-teman nanti aja, mereka kan pada punya tanah semua, bisa untuk tumpang sari di kebun-kebunnya. Nah, kami mengembangkan 60 hektar, ditambah dengan teman-teman di luar kelompok, yang alhamdulillah semuanya juga support. Nah, untuk tahun ini kami menyediakan bibit 30.000 bibit kopi yang kami tanam sendiri. Kami usahakan di tempat sana. Nah, saya ingin berharap dari bapak-bapak maupun ibu, kepengen kami dikunjungi ke sana biar sama-sama kepengen minum kopi luwak di sana. Jadi nanti kita bisa sharing di sana. Kemudian gimana sih Pak harusnya yang baik itu begini-begini. Nah, kami lebih setuju itu Pak gitu. Nah, mungkin bapak punya pandangan, oh iya nih arahnya kalau wisata gini, doa-doa. Ini saya lebih senang dan insya Allah akan menerima dengan senang hati kalau bapak ibu bisa berkunjung ke sana. Dan tidak jauh dari sini, dengan bandara itu kurang lebih 4 jam ke 1,5 jam dari sini santai ya. Menjadi agrowisata, perdagangan juga ikut mempromosikan mungkin melalui website-nya Bu. Jadi ketika orang mencet dinas perdagangan, di situ ada kelompok tani ini. Terus tadi Pak Agus, kita untuk HKTI ini sebenarnya banyak Pak, belum yang di kabupaten kota. Karena kita ini tahun depan mau ada Musprov. Nah, untuk Musprov sendiri kami juga lagi menyusun personilnya. Nah, siapa tahu juga yang di dinas perdagangan itu nanti bisa direkomendasikan juga. Kita siap menampung orang-orang tenaga ahlinya masuk dalam HKTI. Nah, kemarin kita karena ketua kita ini tidak ada, kita usulkan ketua itu Pak Erwin Isarudin dari PAN itu. Kemarin sudah kita usulkan ke Pak Muldoko dan beliau siap Mosprovnya itu. Dan kita di kabupaten kota itu sebenarnya banyak. Tapi saat ini yang berjalan itu provinsi. Nah, sementara untuk kabupaten kota itu masih vakum. Memang kita terkait juga dengan anggaran mungkin ya untuk koordinasi itu. Itu ada beberapa orang. Nah, kita juga kesana kemari, ini yang jalan provinsi yang mendampingi sementara ini. Belum kita serahkan ke kabupaten kota. Dan sebenarnya untuk kelompok tani sendiri ini ya anggota HKTI juga. Kita masukkan HKTI seperti kelompok baru dimasuk semua di HKTI. Itu dewan pakarnya mungkin minta baiknya untuk anggotanya itu masuk di kabupaten kota. Itu kemudian apa yang disampaikan dari Pak Apan untuk menyiapkan apa tadi Pak untuk lahan 0,5 hektar ya. Nah, kelompok tani kopi ini untuk sentra ini sudah menyediakan 9 hektar. Yang mudah-mudahan nanti dari perdagangan apa yang kira-kira bisa disumbangkan, misalnya dari mesinnya untuk penggilingannya gitu, untuk pengolahnya gitu, atau gudangnya gitu. Itu yang saya harapkan dari HKTI ini. Nah, kita HKTI mudah-mudahan ke depan juga menjadi mitra dengan perdagangan Bu ya. Kita sama-sama meningkatkan petani ini menjadi petani yang unggul, petani yang sejahtera. Itu yang kita harapkan. Jadi khususnya Kalimantan Timur itu penduduknya semua sejahtera. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Pada intinya kan Pak ya, Ya. Kami di provinsi mengetahui tadi ada potensi khususnya dari Peramat, ya kan, kopi luwak dari tadi kan, kemudian di ini juga PPU ya, PPU berarti bapaknya di PPU juga 10 juga ya? PPU 10 juga. Nah, iya, PPU dan 10 untuk yang kelapa tadi. Nah, jadi ini juga kita saling informasi kan istilahnya di sini, silaturahmi kita ini, kami mengetahui keberadaan dari kelompok tani ini, kemudian produk-produk yang dihasilkan, kemudian juga artinya walaupun tidak sepenuhnya ya kan, informasi-informasi terkait dengan
sampaikan pada kesempatan ini. Dan dari hal yang dibahas tadi utamanya tadi itu Pak, pembentukan koperasi itu yang apa namanya, karena melalui koperasi tadi kan ya Bu ya, Kades itu nanti anggota kan bisa apa namanya berkumpul di situ, kemudian kan istilahnya dari anggota kan untuk anggota gitu kan. Nah, jadi kalau terbentuknya koperasi itu akan lebih mudah nantinya, dan kami siap untuk mendampingi jika sekiranya kami diperlukan untuk bagaimana pendirian koperasi itu, walaupun sebenarnya ini mereka ini ada di wilayah Ukar kan, di Kabupaten Kartanegara, dan itu memang untuk operasi kabupaten kota itu yang menanganinya itu adalah masing-masing kabupaten kota setempat seperti itu. Nah, jadi apa yang kita bicarakan ini, makanya itu saya minta lagi dituliskan nomor HP di situ supaya nanti untuk mudah kita berkomunikasi. Gitu. Saya nanti akan mohon maaf akan simpan dan fotokopi karena itu kan nanti akan diserahkan ke bagian keuangan. Nah, untuk ininya kita saya nanti fotokopi seperti itu. Jadi sekali lagi ada Pak Supriyanto, Fitriati yang kami hormati, kemudian bersama seluruh rombongannya, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sudah berkenan untuk melakukan audiensi kepada kami, sehingga apa-apa yang sudah menjadi yang sudah dilakukan khususnya oleh kelompok kami ini bisa kita ketahui, bisa kami ketahui seperti itu. Nah, masalah ini tadi karena sini ada, mungkin nanti kami sampaikan juga kepada bidang perdagangan bahwa ada potensi untuk ini seperti itu. Nah, tadi kopi uang tadi itu nanti misalnya mau berkunjung ke pengusaha atau pelaku UMKM kopi yang ada di Balikpapan yang sudah kami lakukan pendampingan kemarin dalam penyusunan good manufacturing produknya atau GMP-nya, praktis ya Pak ya, GMP-nya itu bisa nanti kita ke sana, namanya Deli Kopi ya Pak, dia Deli Kopi. Nah itu dia Deli Kopi Nusantara. Nah itu mereka belum sampai kepada pengemasan, mereka sudah ada alatnya. Kalau misalnya mau sharing atau apa lah istilahnya, mungkin bisa ke tempat Pak siapa namanya itu Balikpapan seperti itu. Sama pribadi dan juga dinas ya Bu ya, Bapak Ibu Bapak sekalian, menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya penerimaan kami pada hari ini artinya ada hal-hal yang tidak berkenan dengan Ibu dan Bapak sekalian, terutama ini masalah konsumsi ini. Karena kemarin infonya itu jam 10, makanya saya sampaikan kepada pihak sekretariat, mereka jam 10, kalau gitu Bu, benar ya Bu ya silahkan. Nggak tahunya kita ini sudah jam waktu Indonesia berapa gitu ya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, artinya hanya snack yang disediakan pada kesempatan ini, mestinya itu ya agak berat sedikit lah ya Bu ya, makanannya seperti itu. Sekali lagi kami mohon maaf untuk hal ini. Nah, pertemuan kita tentunya tidak hanya sampai hari ini ya, Bapak ya Ibu ya. Nah, kedepannya kita harapkan ada tindak lanjut yang nyata lah untuk hal ini seperti itu, untuk kita tindak lanjuti lagi. Jadi silakan saja nanti artinya berkomunikasi dengan kami lanjutan terkait dengan pengembangan produk atau pengembangan potensi yang sudah disampaikan tadi seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya dengan ada informasi ini, mungkin suatu saat kami tidak saja misalnya yang sering kami lakukan pengolahan produk berdasar gitu kan, mendatangkan instruktur misalnya dari luar atau instruktur lokal sendiri, dan tetapi pengalaman di dalam mengolah kopinya sudah cukup
bagus lah misalnya seperti itu. Nah, tapi tadi kembali lagi kepada potensi tadi. Artinya jangan sampai kita melakukan pelatihan, tapi setelah pelatihan hal itu tidak ada tindak lanjutnya, ampihan ya. Pindah lahannya itu enggak lagi tanam kopi karena ada tawaran dari kebun sawit. Kan gitu adanya di itu. Waktu itu di apa itu? Kita supplier jahe terus muncul kehabisan stok. Nah, ya itu kan. Akhirnya kan orang memutuskan seperti itu. Nah, artinya tadi potensi ini terus dipelihara, ya kan? Apalagi tadi ada tujuannya adalah untuk pengembangan kampung wisata tadi. Itu kan suatu hal yang bagus lagi. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Dan ada tindak lanjut yang nyata ke depannya, di mana semuanya itu adalah tujuannya adalah untuk kesejahteraan kita yang ada di Kalimantan Timur ini. Dan mereka mendukung visi dan misi Bapak Gubernur kita. Nah, satu informasi lagi yang saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur juga di tahun ini nanti di bulan Oktober itu ditunjuk untuk launching gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Di bulan Oktober nanti rencananya seperti itu. Nah, itu berbagai kegiatan nanti akan dilakukan. Salah satunya tadi ada pameran rencananya yang akan kami lakukan. Nah, apakah nanti itu bisa dilanjuti kan? Tadi yang rencananya yang ini nanti produk apa yang dihasilkan dari kebun kelapanya itu. Nah, mungkin nanti kita saling berkomunikasi saja, ya kan, untuk artinya mensosialisasikan atau menginfokan baik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan akan keberadaan dari kelompok tani ini. Ya. Nah, ya. Ini daunnya. Oh, daunnya. Yang diolah ini bahan dasarnya daun ya. Oh, saya kira tadi itu ininya. Enggak ya. Daunnya ya. Untuk diambil minyaknya. Kemudian nanti kalau misalnya perdagangan ada alat yang untuk mengemas menjadi dupa, nanti itu kayak apa, bisa dilatih. Ya, makanya itu nanti dengan bidang perdagangan lah. Karena sekarang tuh kosong makanya saya. Oh iya, kita tanam mau. Ya, pejabatnya juga ada. Jadi sekali lagi terima kasih kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya penyambutan kami ada hal-hal yang tidak berkenan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi sama-sama kita berdoa tadi ya Pak ya. Iya. Ada keberkahan, kebaikan di dalam pertemuan kita ini. Semoga COVID yang sekarang mulai melandai semakin melandai lagi. Semakin melandai lagi sehingga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesejahteraan, keselamatannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.